Kalau emang dokter nggak boleh pergi keluar. Jadi jangan cuma begini-begini doang beraninya. Tangkap nih, ada di sini. Atau kan pulang nih nanti kan besok langsung tangkap. Karena sudah melanggar ke luar negeri gitu. Tangkap langsung di bandara. Ayo sini. Sini. Tangkapin. Udahlah, kalian itu kenapa sih? Berarti lu nggak takut? Sama sekali nggak takut. Takut. Sama sekali nggak takut. Dah. Ya. Jadi udahlah, nggak usah. Kalau nggak ngerti hukum, nggak usah banyak bicara. Nah, orang notif itu nggak takut kok. Mau ditangkap tangkap aja, nggak masalah. Nah, notif nggak ngelakuin yang aneh-aneh. Notif hari ini balik, sayang tadi yang mau nemuin dokter di sini. Notif balik hari ini siangan habis tawaf nanti Notif balik. Cuman insya Allah nanti kan nyampe Indonesia besok kan, mau sidangnya kan tanggal 15. Menja ini kasihan, dia membela banget sama si gerombolan sirkus. Nanti biar nasibnya kayak gerombolan sirkus aja. Nah, biarin aja. Biar dia nasibnya kayak gerombolan sirkus semua. Pokoknya para gerombolan sirkus ya, nggak apa-apa. Berarti ngomong seperti ini karena luar biasa fitnahnya kayak Dajjal. Fitnah itu fitnah Dajjal, harus dilawan. Umar bin Khattab aja nih kalau ngomong kayak begitu udah dipedang. Ya, Sahrul itu ya kalau di sini ketemu sama Umar bin Khattab udah dipedang, udah tebas gitu loh. Ini tangan suci emang nggak ada di sini. Kalau sini kalau nyolong dipotong tangannya, ya. Kalau nyuri dipotong tangannya. Terus gimana? Nggak boleh ngomong gitu. Hukum Arab Saudi. Kalian nyuri, potong. Kalian bunuh, dibunuh. Hukum qisas. Tau gak? Nggak boleh ngomong gitu. Kenapa? Nggak boleh ngomong kalau misalnya kalian nanti melakukan gitu, mengambil nyawa orang, kalian pun akan diambil nyawanya. Itu bahkan hukum qisas. Bener kan omongannya Doktif? Dari mana nggak boleh ngomong kayak begitu? Yang mencuri, potong tangannya. Ayo. Kalau yang overclaim, nggak tahu sih hukumannya kalau overclaim guys. Menjual produk yang overclaim itu sama dengan penipuan kali ya. Nggak tahu hukumannya apa kalau itu penipuan. Itu taunya kalau nyolong. Kalau mencuri dipotong tangannya. Gitu. Kalau nipu nggak tahu Doktif hukumannya apa. Ada kalau hukum Indonesia kayaknya nggak bakalan deh guys. Nggak bakalan. Tuh. Kalau di sini mah ya memang begitu. Iya, jadi biarin aja dia sosok ada begini. Ngomongnya mulutnya nggak boleh kayak begitu di sini. Terus gerombolan kamu fitnah Dajjal itu nggak apa-apa, gitu. Fitnah Dajjal, oke. Dokter sampai di depannya Ka'bah, ya, bersama sekutu-sekutunya, ya kena semua nanti kalian, semua bersama sekutu-sekutunya. Itu yang apa namanya? Yang bukan ini, Nabi Nuh, ingat kan Nabi Nuh? Nabi Nuh tuh ya, yang bersukumpul dengan Nabi Nuh selamat. Yang ngelawan Nabi Nuh, ya kan? Yang kena semua kan? Kayak begitu. Jadi gerombolan sirkus kalian ya sama pembela-pembelanya, udahlah hidup kalian nanti pasti bakalan ada masalah. Doti nggak mau ngomongin satu persatu ya. Sudah mulai ada yang kena kan kemarin Saru udah jelas langsung masuk. Ada Doti sumpah Al-Quran itu, baru langsung masuk. Ada beberapa guys yang Doti nggak mau sebutin di sini. Jadi mereka itu bermusuhan sama Doktif, nggak nunggu lama hidupnya kena masalah. Lihat aja. Ya, tunggu aja. Karena hukum Allah itu paling enak. Minta sama Allah itu paling enak. Ya Allah, Doktif difitnah, dijadi kaki tangan. Jadiin dibayar sama 2M sama si MS Glow. Paling enak. Kalau fitnah ya Allah timpakan azab ke mereka ya Allah. Kalau memang mereka benar timpakan azab ke Doktif. Gampang kan ngomongnya? Nggak usah ngomong yang baik-baik. Kalau emang fitnah, kalau emang Doktif dibohong, timpakan azab ke Doktif. Ulangin ya, timpakan azab ke Doktif. Gitu aja. Tapi kalau mereka fitnah, timpakan azab ke mereka. Gitu gimana? Fair dong? Boleh nggak?
Jadi dokter juga ngomongnya fair ini, adil. Ke dokter juga iya, ke mereka juga iya. Banyak buzzer, bagus. Guys, gini ya. Kalau akun kalian itu bisa sama buzzer, itu bagus. Jadi naik algoritmanya. Semangat. Betul ya. Itu tunggu aja. Iya. Mencet nama aja. Oh iya, kok kenal? Tapi jangan dari lift yang sana, lift yang sana aja. Yang satunya lagi. Jadi kan kita kan jalan kan? Lift yang sana. Kenapa nggak fokus ibadah dulu? Udah selesai ya, astagfirullahaladzim. Ya Allah, ini lagi sarapan, paham gak sih guys? Lagi sarapan. Suruh sarapan, suruh zikir, suruh ngaji. Gimana ceritanya? Tadi itu dokter itu udah ke masjid dari jam 2. Heran ya kalian ini. Udah lah, nggak usah. Insya Allah kalian nggak usah nasihatin dokter buat ibadah. Ya, di sini mah emang udah fokus ibadah. Di sini ada yang fokus ibadah, ada yang fokus kerja. Jadi kalau habis sholat, habis ngaji, mereka kerja. Ada yang jualan, ada yang sarapan, ada yang makan, ada yang macam-macam. Kehidupan itu berjalan secara normal. Ya. Tuh. Itu mami jadi kalau mami keluar, jangan langsung lagi di liftnya yang sebelah sana. Jadi langsung ke kamar. Tadi kan kita jalan kan? Tadi kan kita kan awasan tutup. Kita liftnya yang tutup tadi, yang restoran yang tutup yang sebelah sana. Pakai lift yang itu aja. Apa? Kalian ada yang lucu lagi bilang ngaji di sana. Halo, dia tuh mau bilang ya, dia tuh mau tanya. Buat kalian yang ngomong gitu kan sudah sering, kalian sudah rutin nggak istiqomah nggak ngaji tiap hari? Ya, ngaji istiqomah 1 halaman per hari ya. Rajin sholat duha di rumah. Jadi ibadah itu yang penting itu istiqomah guys. Nggak harus kita lagi di Mekah nih, kita getol 1 kali 24 jam ibadah mulu, 7 kali 24 jam ibadah mulu gitu, enggak gitu ya. Jadi kalian ini ibadah itu yang penting itu istiqomah, paham nggak? Jadi oke, sekarang misalnya di sini kita ibadahnya bangunnya sholat malamnya jam 3, bisa di sini kita lanjutin lah di Indonesia. Di Indonesia biasanya kita bangunnya setengah 4, kita naikin jadi jam 3 pagi kan gitu. Tapi istiqomah terus gitu. Jadi bukan yang artinya wah ini apa namanya nanti habis pulang lagi ke Jakarta nol lagi, zong lagi, kakak ibadah lagi, sholatnya belang betong lagi, kan nggak gitu, ya kan? Jadi kalau yang namanya di sini tuh ibadah ya ibadah aja, cuman kalau sholatnya enak guys, 100.000 kelipatannya. Jadi manfaatkan. Jadi kita kalau mau sholat malam di tawaf di sini kan nggak ada sholat tahiyatul masjid, kita tawaf alhamdulillah, kita tawaf, kita bisa. Terus di sini guys ya, itu cepet banget. Perjalanan jamnya itu cepet banget, antara kita sholat zuhur, asar, maghrib, isya itu cepet banget. Yang jauh ya cuma dari subuh ke zuhur gitu. Biasanya kita duha di jam mau mendekati zuhur tuh biasanya waktu duha di sini. Tapi nanti karena mau tawaf wada, jadi kita sholat duha dulu. Habis itu kita lanjutin tawaf wada, terus kembali ke hotel nungguin sholat duhur asar, karena di hotel kita ini sholatnya sama seperti di dalam Masjidil Haram guys, pahalanya sama karena imamnya satu. Jadi pada saat kita sholat di hotel ini itu imamnya menggunakan imam di Masjidil Haram, jadi sama pahalanya ya. Jadi kayak kemarin dokter sempat jumatan di hotel karena penuh guys, ngantri. Jadi dokter sholat di dalam hotel itu sama pahalanya 100.000 karena satu imam dari Masjidil Haram tuh. Pahalanya sama. Thank you untuk Cak As, thank you Tas, thank you buat Kori. Sehat selalu juga buat TV Marka.
Amin, amin, amin. Kalau kalian ada yang mau beli serum good, kalian beli dari yang mereka kemarin beli aja guys. Ambiar-ambiar itu mereka kan pada ada yang mau jualan tuh. Nanti nggak jualan. Itu. Nanti nggak jualan terus lah, gantian lah biar kalian yang mau usaha bisa jualan. Besok sidang apa? Besok sidang bukan besok ya, tanggal 15. Tanggal 15 itu sidang kasusnya Sahrul yang membuli janin yang bilang ngatain anaknya Sandi cacat itu loh guys. Terus yang bilang bahwa Doktif itu dibayar 2 sama MS Glow, bilangnya gitu. Yang ini aktivitas kalian kerja ya. Kan sekarang di sana jam 8, 9, 10, setengah 11 guys. Itu. Terima kasih buat yang doain Doktif. Terima kasih. Kalian juga rezekinya lancar ya. Kerjaannya juga lancar. Tinggal keluar mami. Keluar habis balik. Balik kan mau mandi kan ke masjid. Ibu juga mau mandi. Kami kalau mau balik duluan nggak apa-apa. Nggak mau makan telur mana pak? Enggak bisa. Masih apa? Masih kekenyangan. Yang cair tadi mana ngambil cair? Saya tapi kok air. Hah? Tadi Cair apa air sih? saya bilang cair. Ini cair. Oh tadi air itu ngambil. Tadi misalnya memang cair. Amin, yang belum haji kalian haji. Oh iya guys, mau notice ingat guys, Coba kalian yang boleh ini boleh dikit aja ya, tambah-tambahin aja mudah. Jadi gini ya guys, buat kalian yang punya dana, sebaiknya kalian daftarkan buat haji ya. Kenapa? Karena haji itu wajib guys, jadi jangan salah kaprah ya. Jadi jangan salah kaprah, kalian bela-belain keluarin uang buat umroh, padahal umroh itu sunnah ya. Sedangkan haji itu wajib, jadi jangan sampai tinggalkan yang wajib untuk melakukan yang sunnah. memang Itu kecuali enggak, kalau misalnya kita udah daftar, misal gini guys, kalian udah daftar berarti kalian sudah lepas kewajiban dari kalian haji. walaupun dana. Misal begini, kalian daftar bayar berapa gitu ya misalnya ya, oh berangkatnya 15 tahun lagi, 20 tahun lagi, udah niat. nggak apa-apa guys, karena kalian udah niat, itu udah lepas tanggung jawab dari kewajiban haji. Jadi kalaupun naudzubillah kami sebelum bayi ya, misal meninggal sebelum kalian berangkat haji, itu kalian udah dianggap haji sama Allah. Iya, karena udah Coba enak kan, Islam itu gampang banget. Jadi kalian harus daftarin haji. Sementara umroh itu sunnah guys. Jadi jangan salah. Doktif ini alhamdulillah udah haji gitu. Jadi Doktif ini sering ngomong ke orang-orang teman-teman yang umroh, juga sering ngingetin ya. Tapi mereka sih rata-rata, dok kita udah daftar haji kok, jadi tinggal nunggu aja. Nah itu enak guys. Jadi kalau misalnya kita dipanggil sama Allah kapan aja, kita nggak kena pasal yang namanya haji. Jadi sama seperti Richard itu kan dia kan mampu tuh, ngakunya udah mualaf. Jadi syaratnya udah khitan apa belum tuh, udah disunat apa belum. Harusnya dia berangkat haji karena dia mampu. Tukang becak aja udah ada yang berangkat haji, padahal cuma tukang becak loh. Tapi sama Allah dipanggil ke sini. Gitu. Apalagi yang punya bisa berangkat umroh ya, jangan ya, lebih baik uangnya daftar untuk haji dulu, baru nanti ada kelebihan duit lagi, baru kalian berangkat umroh gitu. Karena umroh tuh sunnah tuh ya, sedangkan haji itu wajib gitu. Kalian tanya, kok bawa Richard? Emang kamu temannya Richard? Gitu. Richard itu kan ngakunya muslim, mualaf, wajib haji. Kamu Islam nggak? Kalau kamu Islam, berarti kamu tahu aturannya gimana, ya? Gitu. Kecuali memang kamu non muslim. Kalau kamu non muslim, kamu lebih baik out karena kamu nggak ngerti omongannya sekarang ini apa, gitu ya. Kalau Richard itu, kalau emang muslim, dia harus haji karena dia mampu, kan kayak raya dia. Mau nanti duitnya dapatnya dari halal atau haram, udah kena dia haji. Ya, gitu.
Kecuali kalian bajirnya Richard. Kalau bajirnya Richard ya bela aja Richard terus. Nanti kan ada pengadilan di akhirat. Siapa nih yang pembelanya kaum penista agama? Siapa nih pembelanya yang mempermainkan agama? Silahkan ya. Silahkan memilih kalian. Waktu hidup ini cuma sebentar, akhirat itu panjang. Silahkan dinikmati. Pertanyaan malaikat silahkan dinikmati. Gitu. Sarung got sama sabun. Aduh sayang kan kemarin